وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Nah, pandangan para ulama mazhab dalam hal ini ada dua. Yang pertama menyatakan sesuai dengan zahir hadis ini. Tadi hadis ini memerintahkan wudhulah kamu. Di dalam hadis Jabir ibn Samurah tidak ada ketegasan. Ada orang tanya saja, saya wudhu enggak kalau saya makan daging unta? Iya, kata Nabi. Kemudian di dalam hadis Barra ibn Azib, Nabi memerintahkan wudhulah kalian karena sebab kalian makan daging unta. Nah, perintah Nabi SAW di sini wajibkah atau sunnahkah? Nah, di situ. Kalau perintah Nabi ini wajib, maka konsekuensi hukumnya yang dihasilkan adalah makan daging unta itu membatalkan wudhu, karena diwajibkan harus wudhu. Tapi kalau perintah Nabi di sini hukumnya adalah sunnah, maka memakan daging unta itu tidak membatalkan wudhu. Pendapat yang pertama menyatakan batal wudhu karena mereka meyakini, para ulama yang di pendapat pertama itu meyakini bahwasanya perintah berwudulah kalian kalau makan daging unta itu adalah perintah yang wajib. Siapa saja para ulama yang berpendapat demikian? Al-Imam Abu Bakar Ibnul Mundhir, seperti biasanya kalau ada naqlul khilaf saya menukilkannya dari Al-Imam Abu Bakar Ibnul Mundhir dalam kitab beliau Al-Awsat. Beliau mengatakan wal wudu' min luhumil ibil yajibu. Wudu karena sebab makan daging unta itu wajib. Li thubuti hadainil haditsaini wa jaudati isnadihima. Karena hadis ini telah tetap kesahihannya dan isnadnya itu dua-duanya bagus. Sanad periwayatannya kedua-dua hadis ini sangat bagus, kata beliau. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadzal bab. Namun di sini para ulama itu berbeda pendapat tentang masalah ini, batal atau tidak. Faqalat ta'ifatun kama qulna. Sebagian ulama fikih berpendapat sebagaimana pendapat yang sudah kami nyatakan tadi, yaitu wajib. Ruwina an Jabir ibn Samurah. Kami riwayatkan ini ada riwayatnya dari Jabir bin Samurah, bahwasanya Jabir bin Samurah berpendapat demikian. Jadi Jabir bin Samurah tadi yang meriwayatkan hadis, beliau juga yang berpendapat secara hukumnya itu batal. Kemudian yang kedua siapa sahabatnya? Waruwina ani bin Umar. Dan kita juga meriwayatkannya dari Ibnu Umar, bahwasanya beliau mengatakan tawaddu min luhumil ibil, berwudulah kalian karena sebab makan daging unta. Qala Abu Bakar, Al-Imam Abu Bakar Ibn al-Mundhir kemudian melanjutkan, wa hadza qaulu Muhammad ibnu Ishaq, ini adalah pendapatnya Muhammad ibnu Ishaq sahibul Maghazi. Nah, jadi di sini antum jangan sampai tertukar ya, Muhammad bin Ishaq. Tadi Imam Ibnu Khuzaimah itu juga namanya Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah. Nah, tapi di sini Al-Imam Abu Bakar Ibn al-Mundhir menyebutkan Muhammad Ibnu Ishaq sahibul Maghazi. Al-Imam Muhammad Ibnu Ishaq sahibul Maghazi, beliau adalah Muhammad Ibnu Ishaq Ibn Yasar al-Muttalabi al-Madani. Sezaman dengan Imam Malik. Belum sampai masanya Imam Ibnu Khuzaimah, belum nyampe. Jadi dia sezaman dengan Imam Malik dan beliau salah seorang atba'ut tabi'in di Madinah. Yang mana Imam Malik, kalau antum pernah ikut kajian saya yang sebelum-sebelumnya, pernah saya sampaikan bahwasanya Imam Malik itu
mengatakan Muhammad ibnu Ishaq ini adalah dajjalun minad dajajilah gitu. Jadi divonis jarah oleh Imam Malik, tapi jarahnya Imam Malik nggak diterima. Karena apa? Bainahu wa bainahu syai', ada ketidaksepahaman antara beliau dengan Imam Muhammad ibnu Ishaq, yang mana para ulama hadis mayoritas menyatakan hadisnya Imam Muhammad bin Ishaq itu hadis hasan, bisa diambil. Hadisnya Imam Muhammad ibnu Ishaq itu bisa diambil dan hadisnya hasan. Nah, dalam hal ini beliau berpendapat batal. Wabihi qala Ahmad, kemudian Al-Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat demikian, wa Ishaq, dan kemudian Imam Ishaq. Siapa Imam Ishaq? Ishaq ibn Rahuyah tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi antum jangan ketukar ya, tadi ada Ishaq, berapa Ishaq di sini? Ayo, awas ketukar. Tadi pertama Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, ini namanya Imam ibn Khuzaimah. Kemudian ada lagi Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al-Muttalabi, ini di masa atba'ut tabi'in sezaman dengan Imam Malik, jangan ketukar. Terus yang ini Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah, gurunya Imam Bukhari tadi, jangan ketukar lagi. Ishaq ibn Abdullah al-Hamdali alladhi huwa ibn Rahuyah. Kemudian juga yang berpendapat demikian Al-Imam Abu Khaythamah. Al-Imam Abu Khaythamah Zuhair ibn Harb, ini gurunya A'immatus Sittah, gurunya imam yang 6. Imam yang 6 itu siapa? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, kemudian Ibnu Majah. Jadi tabaqat itu periodenya periode guru dari imam yang 6 ini. Kemudian Al-Imam Yahya. Yahya di sini sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Al-Imam Yahya ibn Ma'in, salah seorang ahli pakar di dalam hal rijalul hadis. Nah, sampai di sini secara umum ketika antum lihat daftar-daftarnya para ulama yang berpendapat wajibnya berwudu karena sebab makan daging unta, dan makan daging unta itu adalah pembatal wudu, sebagian besar adalah ulama hadis. Mereka adalah para ulama hadis yang mana di dalam diri mereka hadisnya itu lebih dominan dalam dirinya ketimbang fikihnya, gitu loh. Dan nanti ini saya sampaikan sekarang ya, saya sampaikan sekarang. Di antara ulama mazhab Syafi'iyah yang berpendapat dengan pendapat ini, meskipun mazhabnya Syafi'i, tapi mereka memenangkan hadisnya dan tidak cenderung kepada pendapat mazhab imamnya, itu Al-Imam Al-Baihaqi dan Al-Imam An-Nawawi. Nanti akan kita baca perkataannya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam perkara ini. Ini tadi pendapat yang pertama ya. Pendapat pertama artinya batal, dan sebagian besar mereka adalah ulama hadis yang menyatakan batal. Adapun pendapat yang kedua, yaitu tidak batal. Al-Imam Abu Bakar Ibn al-Mundhir melanjutkan penjelasan beliau, wa asqatat ta'ifatun al-wudu'a min luhumil ibil. Sebagian golongan ulama menggugurkan kewajiban untuk wudu karena makan daging unta. Oleh sebab makan daging unta itu tidak diwajibkan wudu, artinya kewajiban wudunya itu digugurkan oleh mereka. Singkatnya, mereka menyatakan tidak wajib, dan makan daging unta tidak batal wudunya. Wa mimman kana la yara dzalik, dan di antara para ulama yang berpendapat demikian, yang artinya tidak la yara dzalika wajiban, tidak memandang makan daging unta itu batal wudunya dan tidak wajib untuk wudu karena sebab makan daging unta. Pertama, para ulama yang berpendapat demikian adalah Al-Imam Malik ibn Anas, kemudian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri Al-Kufi, kemudian Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i,
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan ini pendapatnya mazhab Imam Syafi'i fil jadid. Dulu fil qadim, dahulu Imam Syafi'i pernah berpendapat batal. Kemudian setelah beliau di Mesir, beliau berpendapat bahwasanya enggak batal. Jadi ini pendapat barunya Imam Syafi'i fil jadid. Wa ashabur ra'yi, kemudian para ulama ashabur ra'yi yaitu Al-Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau. Artinya tidak batal. Sampai di sini ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita runut tadi yang dari pertama dan kita lihat, kita ringkas aja, nggak usah banyak-banyak. Tadi kan kebanyakan betul tuh nama ulamanya kebanyakannya. Kita ringkas di 4 madhab ya. Yang berpendapat batal makan daging unta tadi hanya Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara 3 madhab lain itu berpendapat apa? Tidak batal. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i tidak batal. Sampai di sini memungkinkan sekali bagi kita untuk mengatakan bahwasanya jumhur atau mayoritas ulama berpendapat tidak batal makan daging unta itu. Sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan batal wudunya bagi yang makan daging unta.